Apa yang berada di baliknya? Benarkah ada jenderal di dalamnya? Saya akan menelusurinya. Eksklusif. Dia pernah bilang kalau ini sudah berjalan lama, sudah berbulan-bulan. Hampir 3 bulan. Maksudnya dia itu sudah merasa diawasin, report dari tetangga itu 1 bulan lebih ya. Jadi kalau sekedar orang yang tidak punya pengaruh yang besar mungkin tidak. Mas Novel mengatakan kalau ada orang yang punya pengaruh yang besar, ada kecurigaan di situ. Iya. Saudara, perempatan ini menjadi penting karena beberapa saat sebelum penyerangan itu dilakukan, seorang warga yang merupakan saksi kunci melihat ada satu orang yang jelas dari sisi wajahnya ada di sekitar perempatan ini. Adanya dugaan oknum jenderal polisi, kami tentunya menanggapi ini tidak overreaktif ya. Kita akan berusaha secepat mungkin mengirim tim ke sana untuk menanyakan kepada saudara Novel apakah itu merupakan fakta yang ada bukti ataukah merupakan isu kecurigaan. Mas Novel pernah cerita bahwa ada kekuatan besar yang membackup peristiwa ini. Iya. Dari mana Mas Novel tahu? Hampir 3 bulan, penyiraman cairan membahayakan pada Novel Baswedan, penyidik utama Komisi Pemberantasan Korupsi yang sampai saat ini masih dalam perawatan. Mata kirinya nyaris kehilangan penglihatan, buta. Segala daya dan upaya kini dikerahkan untuk menyelamatkan. Hari-hari berlalu, tapi pelakunya belum juga jelas. Ada banyak petunjuk, tapi tak kunjung tuntas. Apa yang berada di baliknya? Benarkah ada jenderal di dalamnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menelusurinya eksklusif dalam misteri penyiram Novel. Hampir 3 bulan berselang, kasus penyiraman air asam kuat yang nyaris membutakan. Kasus Novel Baswedan tak juga menemui titik terang. Meski sejumlah barang bukti dan saksi telah diperiksa polisi, tak ada satupun yang bisa disimpulkan. Hingga akhirnya, Novel Baswedan buka suara melontarkan bola panas. Pada majalah Time, Novel yang tengah menjalani penyembuhan mata di Singapura mengungkapkan adanya salah satu perwira tinggi jenderal di Mabes Polri yang terlibat dalam serangan. Serangan berupa penyiraman biadab itu terjadi saat Novel bergegas pulang ke rumahnya usai melaksanakan sholat subuh 11 April lalu. Tiba-tiba Novel didatangi 2 orang bersepeda motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Novel berteriak sekencang-kencangnya dan bergegas kembali ke masjid untuk mendapatkan pertolongan pertama dari jamaah masjid. Bersama dengan warga, Novel langsung membasuh wajahnya dengan air mengalir dari tempat berwudu. Panas, luar biasa, Novel mengerang kesakitan. Beberapa hari pasca kejadian sempat mencuat adanya harapan. Seolah mendapat titik terang, Polda Metro Jaya berhasil menangkap satu pria asal Maluku, Ahmad Lestaluhu. Foto Ahmad sempat diberikan pada polisi dari tetangga Novel. Pria yang berprofesi sebagai petugas keamanan ini diduga sebagai orang yang terkait dengan penyerangan. Namun belakangan, Ahmad dilepas. Polisi tidak menemukan bukti. Tak berhenti di sini, polisi juga menangkap 2 orang lainnya yang diduga terkait penyerangan.
adalah Hasan Hunusalela yang berprofesi sebagai penagih kredit utang, kendaraan bermotor atau mata elang. Namun belakangan, polisi kembali membebaskannya. Tak juga cukup bukti untuk menjerat Hasan. Sebab saat kejadian, Hasan berada di Malang, Jawa Timur yang dibuktikan dengan tiket perjalanan kereta api. Orang ketiga yang diperiksa polisi adalah Muklis Ohorela yang juga berasal dari Maluku. Seperti Hasan, Muklis juga berprofesi sebagai debt collector alias penagih kredit utang. Namun lagi-lagi ia dilepas karena polisi mendapat fakta saat kejadian ia berada di Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Ketiga orang ini sempat ditengarai sebagai orang yang mengawasi novel di lingkungan rumahnya sebelum dan saat kejadian penyiraman. Bahkan Muklis dan Hasan sempat tertangkap kamera menggunakan motor milik kerabatnya, Yusmin Ohorela, seorang petugas di Direktorat Reserse Polda Metro Jaya. Pada saat awal penyidikan, kita mendapatkan 2 orang yang diduga sebagai pelaku. Tapi setelah dilakukan penyidikan, pemeriksaan, ternyata yang bersangkutan bisa meyakinkan penyidik alibinya dia tidak ada di tempat atau tidak ada di tempat kejadian perkara pada saat kejadian. Satu ada di Malang, satu ada di Bekasi. Nah, sudah beberapa saksi diminta keterangan juga, maka penyidik berupaya untuk minta keterangan kepada korban. Makanya minggu yang lalu ada tim berangkat ke Singapura. Di rumah sakit mendapatkan sebuah foto dari korban. Foto itu dari korban. Foto ini kemudian dikembangkan, dilakukanlah upaya paksa penangkapan di Jakarta. Setelah diadakan penelitian, pemeriksaan, alibi-alibi, ternyata memang tidak mengarah kepada yang bersangkutan sebagai pelaku. Sejumlah kasus besar ditangani Novel Baswedan sebagai penyidik senior di KPK. Mulai dari kasus suap cek pelawat Deputi Gubernur BI di tahun 2011, kasus Wisma Atlet Hambalang, simulator SIM Korlantas Polri tahun 2012 yang sempat memunculkan kegaduhan KPK Polri hingga mencuatkan isu kriminalisasi terhadap pimpinan KPK termasuk penyidik Novel Baswedan. Hingga kasus korupsi raksasa KTP elektronik yang masih hangat diusut saat ini dan merugikan negara triliunan rupiah. Kapolri pun menyatakan akan mengecek sungguh-sungguh terkait pernyataan Novel Baswedan. Tapi kepolisian membuka diri kepada teman-teman KPK, apalagi kalau sudah ada saudara Novel menyampaikan ada kecurigaan dari oknum kepolisian. Nah, ini kan tentunya bagi kepolisian tidak nyaman dan kita juga tidak ingin agar ada kecurigaan hal-hal negatif seperti itu. Oleh karena itu alangkah lebih baiknya kalau seandainya kita lebih terbuka dengan cara tim dari KPK bisa menempel. Jadi misalnya mengecek alibi orang-orang yang diduga dicurigai dia ada di dekat rumah Novel. Cek alibinya pada waktu kejadian ada di mana. Dikeler istilahnya bahasa lapangannya, dikeler bersama-sama tim KPK. Ini tawaran kita. Saudara, saya lakukan napak tilas proses sebelum kejadian penyiraman terhadap penyidik utama KPK, Novel Baswedan. Dan di tempat saya berdiri inilah pertama kali terjadi yang diketahui oleh warga, pengintaian terhadap Novel Baswedan. Dilakukan sebulan persis sebelum penyerangan dan berada persis di depan rumah Novel Baswedan. Saudara, inilah masjid tempat di mana Novel selesai melakukan sholat subuh kemudian melakukan penyerangan. Dan saya berdiri persis di sebuah perempatan di dekat masjid dan rumah Novel. Saudara, perempatan ini menjadi penting karena beberapa saat sebelum penyerangan itu dilakukan, seorang warga yang merupakan saksi kunci melihat ada satu orang yang jelas dari sisi wajahnya ada
di sekitar perempatan ini. Ada 3 orang yang diperiksa polisi. Yang pertama atas nama Hasan Hunusalela, yang kedua Muklis Ohorela, dan yang ketiga Ahmad Lestaluhu. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, ketiganya dianggap memiliki alibi yang kuat, tidak terkait dengan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Meskipun ini hanya sementara, karena pemeriksaan masih terus dilakukan, kita tidak tahu apa yang ada di depan terkait dengan hasil penyelidikan terhadap orang-orang ini maupun ada orang-orang lain yang mungkin nanti dikatakan terlibat. Tapi tentu semua mengharapkan kasus ini cepat dan tuntas diusut. Nah, saudara, saya persis berada di depan rumah Novel Baswedan. Saya akan wawancara istri dari Novel Baswedan, Rina Emelda Baswedan. Kapan kejadiannya? Itu 1 minggu sebelum kejadian. 1 minggu sebelum 11 April? Iya. 1 minggu sebelum kejadian? Iya. 1 orang, 2 orang? 1 orang. Seperti yang lalu saya menyampaikan, kalau memang saudara Novel mempunyai informasi, lebih baik dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Namun saya juga mengingatkan, kalau saudara Novel menyampaikan ada 1 nama, atau ada menyebut nama, tapi ternyata tidak benar, maka itu ada implikasi hukumnya. Saudara, saya bersyukur bisa diterima di rumah kediaman dari istri Novel Baswedan, Mbak Rina Emelda Baswedan, yang saat ini tengah bersama dengan keluarga lainnya. Terima kasih Mbak Emel Ya. telah menerima saya di kediaman Mbak Emelda di Kelapa Gading ini. Mbak Emel, lebaran kali ini adalah lebaran yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, seumur hidup Mbak Emel. Karena berbeda, Mbak Emel harus ke Singapura bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk melihat suami yang saat ini terancam kebutaan. Betul, Mbak? Iya. Mas Novel terancam buta. Bila tidak ditanganin secara intensif, bisa berkurang penglihatannya. Yang saya dengar mata kirinya sel yang ditanamkan, sel punca yang ditanamkan tidak bisa berkembang, artinya akan dilakukan operasi besar. Jika tidak, maka mata kirinya sama sekali tidak bisa melihat alias buta. Ya, memang membran baby skinnya belum bisa. Belum menunjukkan adanya perkembangan yang signifikan. Jadi mungkin ada tahap pengobatan metode lain dicoba lagi. Berapa hari Mbak Emel di Singapura? 11 hari. 11 hari, jadi sebelum lebaran sampai beberapa hari setelah lebaran. Ya. Dan ini baru tiba di Jakarta. Iya, apa yang Mas Novel pesankan pada waktu itu? dia sedang diobatin dan optimis untuk sembuh, pulang dan bisa kerja lagi. Yang juga menjadi perhatian bukan hanya Mbak Emelda, tapi juga ada kelima anak Mbak Emelda dan Mas Novel. Yang paling besar usia belasan tahun ya? Ya, 13. Perempuan. Apa yang ia sampaikan kepada ayahnya? Anak-anak sudah mulai terbiasa dengan situasi seperti ini. Terbiasa? Sudah terbiasa. Mbak Emil, kejadian ini tentu menjadi pukulan yang berat untuk Mbak Emil. Meskipun Mbak Emil, saya melihat betul tetap tabah, sabar, dan tetap bersyukur dengan apapun yang terjadi. Karena menganggap ini semua sudah ada yang mengatur. Meskipun apa yang terjadi saat ini tentu tetap harus diusut tuntas. Iya. Saya ingin bertanya terkait dengan apa yang terjadi atau fakta-fakta di lapangan yang Mbak Emil ketahui. Mbak Emil keberatan untuk itu? Saya sih nggak terlalu banyak, tapi sedikit banyak memang tahu gitu. Ya. Saya ingin bertanya Mbak, pada waktu saya melihat ada CCTV ada di rumah Mbak Emil, tapi kemudian semuanya ini direkam di KPK, tidak di sini ya. Ya. Ada yang datang ke rumah Mbak Emil, seseorang pada waktu itu. Ya. Orang yang datang pada waktu itu adalah orang yang pernah diperiksa polisi. Saya tahu dari pembantu saya yang bilang kalau ada orang datang gitu. Kapan kejadiannya itu?
Itu 1 minggu sebelum kejadian. 1 minggu sebelum 11 April. Iya. 1 minggu sebelum kejadian. Iya. 1 orang, 2 orang? 1 orang. 1 orang. Bertanya ke? Pembantu. Pada waktu itu pembantu lagi di luar. Pembantu di dalam. Oh, di dalam? Pembantu di dalam. Loh, dia masuk ke Dia posisinya udah di depan pintu. di depan pintu ini? Iya. Oke, Karena ngetuk-ngetuk? CCTV saya kan ada di kamar depan. Iya. Layarnya. Di kamar depan ada mama saya panggil pembantu. Ada orang masuk ditemui gitu. Oke. Ke pembantu saya. Apa yang waktu itu dilihat di luar sini? Sedang menunggu, kalau orang kan bertamu, dia akan menunggu di depan, mengetuk pintu atau mencari bel. Enggak, dia sama sekali tidak melakukan itu. Dia masuk dengan pelan-pelan. Dia melihat ke kiri ke kanan pun kayak ada yang dicari. Tiba-tiba dia berdiri di depan pintu. Oh, celingak-celinguk kanan kiri. Iya. Tiba-tiba berdiri di depan pintu tanpa mengetuk pintu. Tidak lakukan, dia berdiri aja. Jadi kalau pada waktu tidak dilihat di kamera dan kemudian tidak ada orang yang datang ke sini, mungkin dia langsung keluar lagi. Bisa jadi dia masuk juga, bisa jadi dia keluar lagi, bisa jadi. Perawakannya seperti apa? Perawakannya dia pakai celana jeans, kaos, topi besar gitu, mungkin kulit gelap gitu. Betulkah yang diperiksa polisi yang berinisial AL? Mukanya nggak bisa tamat jelas ya Mas, sekedar dari perawakan. Anda tidak berani mengungkapkan apakah dia Hasan Hunusalela atau Ahmad Lestaluhu atau Muklis Ohorela? Tidak tahu? Iya. Tidak tahu? Iya. Tapi ada terekam dan ketika itu kemudian diperiksa lebih lanjut tentu itu akan memunculkan sebuah kejelasan. Terakhir pembantu saya dipanggil di Polres, itu di-scan wajahnya, reportnya yang digambarkan itu sudah mirip sih. Dengan AL? Dengan foto yang sering suka ditunjukkan itu. Yang berinisial H? Yang mirip yang datang dan yang di-scan. Tapi menuju ke siapa namanya, dia kan nggak paham. Saya juga kurang jelas. Pada waktu itu apa yang ditanyakan dia ke pekerja rumah tangga Mbak Emil? Dia bilang ada baju gamis laki-laki. Oh, dia bertanya itu. Apakah jual baju gamis laki-laki? Iya. Tidak masuk akal? Tidak masuk akal. Kenapa? Karena saya belum pernah menjual gamis baju laki-laki dan selama online ini saya 7 tahun saya tidak pernah bertemu tamu yang tanpa perjanjian. Tidak pernah bertemu tamu yang tanpa perjanjian. Iya. Dan aneh ketika dia datang tidak langsung mengetuk. Kalau seandainya dia memang bertanya soal gamis tentu langsung mengetuk. Tapi dia celingak-celinguk kanan kiri baru setelah terpergok oleh pembantu pada waktu itu. Baru dia bertanya soal itu. Apa yang disampaikan pembantu? Nggak ada. Dia langsung balik kanan, nggak ada salam, langsung keluar. Oh, merasa ketahuan? Dari apa yang dia perbuat, dia langsung balik kanan aja, nggak ada kata selanjutnya. Beberapa saat sebelum kejadian juga ada orang yang sama di perempatan. Report dari Jamaah Al-Ihsan, masjid ini? Masjid, Jamaah Masjid, bahwa rumah banyak orang yang menanyakan gitu. Beberapa orang yang duduk-duduk di depan atau di ujung-ujung jalan itu orang-orang asing gitu. Ada berapa orang waktu itu? Jumlahnya belum tahu, maksudnya selalu ada. Mbak Emil sendiri pernah melihat? Karena saya nggak perhatikan, saya enggak. Tapi kalau suami saya yang terima report itu, dia lebih perhatikan gitu. Dan waktu itu saya ingat suami saya pesan ke saya, sekarang rumahnya dikunci ya gitu. Kenapa? Biasanya nggak pernah dikunci. Kalau ada tamu tinggal dibuka, kan ada gerbang gitu. Kalau sekarang semuanya antara pintu dan gerbang dikunci. Mas Novel pada itu minta supaya pintunya dikunci. Mbak Emil tentu bertanya, kenapa? Saya nggak bertanya, tapi saya sudah ikut tahu. Saya juga diberitahu kalau dari report dari tetangga ada beberapa orang yang mengamati. Mas Novel pernah cerita bahwa ada kekuatan besar yang membackup peristiwa ini? Iya. Dari mana Mas Novel tahu?
jenderal atau yang terlibat, ya sebut saja jenderal siapa. Ini sudah dituangkan dalam BAP, Pak? Namanya siapa, lalu buktinya apa. Tentunya juga tidak jangan terus hanya melempar isu, ya, tetapi ada buktinya, ya. Jadi nanti kalau misalnya dia asal melempar isu, nanti ada komplikasi hukum nanti. Ya. Sudah ada kecurigaan dan Mas Novel pernah menerima tawaran untuk diberikan pengamanan oleh Kapolda Metro Jaya pada waktu itu, Pak Irjen Iriawan, tapi kemudian Mas Novel menolak. Kenapa? Karena dia menilai kalau dia ada di suatu lembaga yang harus akuntabel, bukan masalah pribadi. Oke. Kalau pengawalan harus report dulu ke lembaga. Oh, harus lewat KPK dulu, Iya. tidak bisa langsung ke, itu yang dipikirkan Mas Novel pada Iya. waktu itu. Mas Novel terakhir juga menyampaikan di sebuah majalah internasional bahwa ada kemungkinan jenderal polisi yang dicurigai terlibat dalam kasus penyiraman ini. Mas Novel juga pernah cerita ke Mbak Emil? Tidak banyak bercerita, cuman dari penanganan perkara yang sangat lambat dia prihatin. Karena dia penyidik juga, dia tahu teknik penyidikan Mas yang... Novel juga penyidik juga? Iya, dia merasa perkara penyiraman air keras itu harusnya bisa terungkap. Menurut Mas Novel, ini bukan kasus yang sulit? Iya, Ini kasus yang mudah? ini kasus yang mudah karena dia seorang penyidik juga. Dia mengerti langkah apa yang harus diambil penyidik sebenarnya itu. Mas Novel pernah cerita bahwa ada kekuatan besar yang membackup peristiwa ini? Sudah berjalan lama kan, sudah berbulan-bulan Hampir 3 diamatin. bulan. Dia itu sudah merasa diawasin, report dari tetangga itu 1 bulan lebih ya. Jadi kalau sekedar orang yang tidak punya pengaruh yang besar mungkin tidak. Mas Novel mengatakan kalau ada orang yang punya pengaruh yang besar, ada kecurigaan di situ. Iya, Mas Novel menyebut orang-orang tertentu meskipun harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, tapi Mas Novel punya kecurigaan itu. Dari mana? Meskipun Mas Novel adalah penyidik, tapi kan sekarang sedang sakit, tidak bisa melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dari mana Mas Novel tahu? Dari mana Mas Novel punya kecurigaan bahwa ada orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan yang besar, yang memiliki pengaruh yang besar, yang mungkin terlibat dalam kasus penyiraman ini? dia masih bisa berkomunikasi yang pertama. Yang kedua, Dengan siapapun? dia banyak berkomunikasi dengan penyidik internal, dengan Sering berdiskusi? dengan kolega, dengan keluarga, dengan wartawan juga. Apa yang dia rasakan dan dia alami, mungkin dia rangkum jadi satu. Karena menurut saya setiap melihat dia itu, biarpun dia dalam kondisi sakit, tapi dia selalu dalam keadaan yang berpikir. Dalam keadaan yang berpikir. Iya. Intuisi penyidik itu tetap ada. Iya. Walaupun Mas Novel sekarang sedang terbaring, tak berdaya, khususnya di bagian mata. Iya. Pasca kejadian ini, Mbak Emil atau keluarga yang lain, ada tanda-tanda ancaman? Kalau di anak-anak saya belum merasakan ya. Jangan sampai ya. Iya. Dan kita sekeluarga cukup merasa aman karena dari KPK mengirimkan penjagaan di rumah. Ada pesan kehati-hatian terkait ini dari Mas Novel yang disampaikan kepada Mbak dan juga anak-anak? Karena kita itu nggak banyak aktivitas di luar, jadi dia sekedar menitipkan anak-anak kepada saya, dan saya Apa yang disampaikan? dikurangin aktivitasnya. Di luar? Iya. Lebih banyak di rumah Iya, saja? lebih banyak di rumah. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa jadi ancaman untuk keluarga. Iya. Mas Novel mengatakan seperti itu? Iya. Anak-anak memang sudah terbiasa banyak di rumah gitu. Kecuali harus pergi ke sekolah. Iya. Mbak Emil, terakhir, apa yang ada di benak, di pikiran Mbak Emil terkait dengan kasus penyerangan ini? Bagi kami menginginkan segera terungkap, karena ini adalah ketika seorang yang bekerja di hukum, menegakkan kebenaran dan diserang, tapi tidak ada apabila tidak terungkap, itu akan menjadi bahaya untuk kedepannya. Bahaya bukan hanya pada orang-orang yang bekerja di sana,
tapi bahaya pada sistem yang ada di negeri ini, di mana negeri ini masih merajalela korupsi, tapi orang-orang yang justru memerangi korupsi diserang tanpa kemudian ada penuntasan kasusnya. Karena kan korupsi dampaknya besar sekali. Baik. Inginnya semuanya terungkap, baik pelakunya dan ini dalangnya. Amin. Kita tunggu sama-sama nanti bagaimana perkembangannya. Tentu harapan tidak hanya untuk Mbak Emil dan juga Mas Novel sekeluarga, tapi juga harapan dari banyak orang di bangsa ini. Terima kasih Mbak Rina Emilda Baswedan, istri dari Novel Baswedan, penyidik utama di Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih sekali lagi untuk menerima saya di kediaman Mbak. Semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat dan cepat apa yang diharapkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum. Dan saya lihat matanya memang susah membuka. Ya. Susah sekali membuka karena sempat saya lihat itu cuma putih aja. Jadi Bola hitamnya nggak ada. Hampir seperti saya lihat nggak ada. Jadi iris mata hitamnya ini tidak ada. Iya. Novel masih dalam perawatan intensif. Pria lulusan Akademi Kepolisian Akpol tahun 1998 dan menyatakan berhenti dari Dinas Polri pada tahun 2010. Sejak itu, Novel resmi menjadi penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, akibat penyerangan dengan air keras, hampir 3 bulan terakhir ini, Novel terkulai di rumah sakit di Singapura. Mata kiri penyidik istimewa KPK, Novel Baswedan, nyaris buta. Sementara pasca mendapat perawatan intensif di Jakarta Eye Center, sesaat setelah kejadian, kondisi mata kanannya hanya berfungsi 30%. Kejadian naas imbas dari penyiraman cairan air keras. Novel harus menjalankan operasi besar, cangkok kornea mata. Imbas terkait dengan kalsium di mata kiri yang masih ditangani oleh dokter. Untuk mata kanan ada perkembangan yang cukup baik, pertumbuhan korneanya dan juga tidak ada efek samping untuk pemasangan lensa. Ancaman bagi penyidik KPK tak hanya dialami Novel seorang diri. Berbagai rangkaian teror dialami penyidik lain, mulai dari ancaman berupa bom palsu, gertakan pembunuhan, tabrak lari berkali-kali, hingga kriminalisasi. Meski banyak teror dialami penyidik KPK, termasuk Novel berulang kali, tidak ada satupun pelakunya yang berhasil dijerat polisi. Hingga kini para pelaku tak pernah diketahui. Karena pendalaman beberapa saksi, kemudian CCTV yang ada, tentunya kita juga ingin berharap cepat terungkap. Demikian kan ada kasus terungkap cepat, ada tidak. Seperti dulu bom Marriott gitu kan, itu cukup lama. Ya mudah-mudahan juga kita berharap demikian karena setiap ada peristiwa polisi ingin mengungkap pasti itu. Ya. Pasca kejadian penyiraman 11 April lalu, saya pun sempat menelusuri tempat kejadian di lingkungan rumah Novel Baswedan. Saudara, inilah tempat kejadian perkara di mana penyidik utama Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan diserang orang tak dikenal dengan air keras yang berisi asam kuat. Saya ingin menunjukkan saudara pada Anda, ini adalah beton dan semen yang terkena asam kuat atau air keras yang dilemparkan atau disiram ke wajah Novel. Anda bisa melihat masih berwarna putih ini. Dan ini jalan beton juga. Menyisakan noda berwarna putih akibat air keras yang disiramkan ke wajah Novel Baswedan. Jika beton saja bisa seperti ini, maka bisa dibayangkan bagaimana ketika itu mengenai wajah, terlebih mata. Apa yang Pak Yuda lihat waktu itu dengan fisik Novel?
sangat berat memang saya menyampaikan karena baru kali ini saya melihat orang yang secara langsung tersiram air keras mungkin bahasanya asam sulfa itu merah, sangat merah gitu. Seluruh wajahnya merah? Merah, Oke. wajah dan matanya dia nggak bisa membuka begitu. Oke. Ya karena kepanasan ya, panas sekali itu dan dia memang setiap saat itu nggak pernah berhenti. Tolong dan panas sekali tolong. Dan selalu istighfar itu aja. Dan saya lihat matanya memang susah membuka, susah sekali membuka karena sempat saya lihat itu cuma putih aja. Jadi bola hitamnya nggak ada, hampir seperti saya lihat nggak ada. Jadi iris mata hitamnya ini tidak ada? Iya. Biasa. Seperti kelereng putih. Iya. Ya. Satu warna semua? Satu warna. Pada waktu itu juga disebutkan novel sempat terbentur pohon nangka. Betul. Jadi gimana cerita itu, Pak? Karena saya tidak langsung, jadi saya mengetahui dari beberapa saksi yang nolong pertama itu, yang melakukan evakuasi pertama, ada saudara jamaah kita namanya Iman juga. Boleh, panggil Pak Iman. Boleh. Oke. Orang pertama yang Pak Iman, Iman. Orang pertama yang melihat novel dan mengevakuasi pertama. Pertama kali? Iya, karena di belakang ini. Persis di belakangnya? Persis di belakang. Berarti Pak Iman pada waktu itu juga melihat pelakunya? Melihat tapi dari belakang. Berapa orang itu? 2. Pakai motor? Kalau saya lihat sih pakai motor bebek. Pakai motor bebek ya? Hanya 2 orang itu yang Pak Iman lihat ya? Iya. Yang lain-lain mungkin yang ada di sekelilingnya enggak? Enggak. Enggak tampak ya? Enggak kelihatan. Pakai jaket semua, helm full? Iya. Jadi pada waktu itu apa yang Pak Iman alami pada waktu novel Baswedan disiram? Pak Iman juga melihat pada waktu penyiraman itu? Iya, saya melihat? Lihat. Jadi gimana, Pak? Jadi saya nggak fokus sama yang nyiram ya, saya fokus sama korban. Jadi saya langsung bawa korban setelah terjebak situ tetapi. Pohon nangka? Ini nih, John. Pohon nangka yang? Ini nih. Oh, ini pohon nangka nih? Iya. Oke. Jadi pada waktu disiram, terus kemudian teriak-teriak novel ya. bingung kanan kiri. Iya, dia buka baju dulu, pakai topi, terus lari ngejedak itu ya. Terus saya rangkul, bawa ke masjid, disiram air gitu. Disiram air banyak? Banyak. Banyak. Hanya terkena bagian wajahnya? Setahu saya iya. Kalau semuanya wajah. Dan matanya pada waktu itu? Enggak lihat dia sih mukanya iya, panas sambil teriak minta tolong. Saya tolong. juga minta tolong. Terus sampai situ yang di masjid keluar semua. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Iman. Iya. Terima kasih. Novel melempar tudingan panas bahwa ada jenderal polisi di Mabes Polri yang terlibat dalam kasusnya. TGPF menemukan hal yang sama? Ya, masih dalam proses pembuktian. Masih dalam proses? Masih dalam proses. Artinya ada kemungkinan itu? Tidak tertutup kemungkinan. Kita sudah meminta kesediaan saudara Novel untuk diperiksa, namun sampai saat ini belum memungkinkan karena alasan medis. Kita tentu berharap informasi yang disampaikan saudara Novel itu bisa kita tuangkan dalam pemeriksaan, dalam BAP sehingga nilainya adalah sebuah nilai pembuktian. Saudara, saya sudah bersama dengan seorang tokoh yang hampir sepanjang hidupnya didedikasikan di bidang HAM dan 5 tahun terakhir menjadi komisioner Komnas HAM. Pak Hafid Abbas, terima kasih. Terima kasih. Informasi di program Aiman. Pak Hafid, Komnas HAM terkait dengan kasus novel membentuk TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta. Kenapa? Ya, gini, ini satu tuntutan yang ada di masyarakat. Masyarakat melihat kasus novel Baswedan ini bukan kasus biasa. Ya. Bukan kasus biasa? Bukan kasus biasa. Selain ada tuntutan dari masyarakat yang begitu banyak, biasanya TGPF dibentuk ketika ada kejanggalan. Kasus novel ada kejanggalan yang dilihat oleh Komnas HAM? Iya, Komnas HAM melihat dan ini sudah membawa ke mekanisme paripurna. Meskipun prosesnya masih belum formal, masih ditangani di Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Kasus ini kasus yang unik
dia kasus yang tidak biasa. Kenapa dikatakan unik, Pak? Karena dia dilakukan, pasti pelakunya orang yang terlatih. Novel melempar tudingan panas bahwa ada jenderal polisi di Mabes Polri yang terlibat dalam kasusnya. TGPF menemukan hal yang sama? Ya, masih dalam proses pembuktian. Masih dalam proses? Masih dalam proses. Artinya ada kemungkinan itu? Tidak tertutup kemungkinan ke arah Tidak sana. tertutup kemungkinan? Tidak tertutup. Karena tadi, kalau operator lapangan ini ya, dalam melakukan kegiatannya tadi, begitu sempurna ya. Jadi pasti orang ini orang terlatih. Dan dengan itu, siapa arsitek di balik ini? Nah, itulah sebenarnya indikasi yang disampaikan juga oleh Novel Baswedan dan disampaikan juga ke Times, bahwa tidak tertutup kemungkinan ke arah sana. Termasuk juga ada orang-orang yang dicurigai sempat diperiksa, katakanlah Muklis Ohorela yang memiliki keluarga yang bernama Yusmin Ohorela di Polda Metro Jaya sebagai anggota polisi di Polda Metro Jaya, tapi kemudian tidak dilanjutkan lagi karena punya alibi yang kuat bahwa ia tidak terlibat dalam kasus penyiraman novel, meskipun pada waktu itu motor Yusmin ada di sekitar rumah novel. Apakah ini merupakan kecurigaan-kecurigaan yang dicatat oleh TGPF dan memunculkan kecurigaan baru bahwa memang ada keterkaitan dari pihak-pihak yang terkait dengan kepolisian? Iya, memang ini semua masih dalam proses pengkajian dan bukti-bukti lapangan, seperti juga yang tadi itu ya, motor polisi yang sudah teridentifikasi siapa pemiliknya dan bagaimana ini kendalikan dan siapa di balik ini, semua itu dalam proses. Dan mudah-mudahan kerja dari tim ini dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat luas. Apa yang kita saksikan bahwa kasus penyerangan terkait dengan pemberantasan korupsi tidak pernah satu pun terungkap. Sebut saja Tama Satria Langkun tahun 2010, pada saat itu kepalanya dilukai dan terkait dengan informasi rekening gendut kalau tidak salah pada waktu itu. Dan kemudian ada kasus-kasus yang lain. Novel sendiri telah mengalami 5 kali penyerangan. Tidak pernah satu pun kemudian pelakunya terungkap, tersangkanya ditetapkan apalagi. Apa yang kemudian bisa diharapkan dari kasus ini? Akankah kasus ini terungkap atau seperti kasus-kasus lainnya tidak akan pernah terungkap? Komnas HAM optimis karena dalam tim ini ada 3 tokoh besar yang bersama-sama yang membantu dan sejumlah tokoh-tokoh besar lainnya yang punya track record di TGPF. Di TGPF ini. Saya yakin Komnas HAM juga tidak sendirian karena berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi negeri ini, presiden ataupun wakil presiden. Sejauh mana presiden atau wakil presiden mendukung langkah TGPF Komnas HAM? Ya, sewaktu hari Lebaran kemarin, saya sempat di Istana Negara dan kami atas nama tim dari Komnas HAM menyampaikan perkembangan ini kepada Presiden. Dan kepada Presiden saya menyampaikan bahwa ada kegaduhan, mudah-mudahan dapat teratasi, dan kepada Wakil Presiden bahkan mendorong supaya tim ini bekerja semaksimal. Apa respon Presiden? Wakil Presiden yang mendorong lebih operasional, berkoordinasi lebih dekat dengan KPK. Komnas HAM jangan mundur, maju terus bersama semua, dan kita ingin mendorong mudah-mudahan polisi juga lebih profesional, lebih kooperatif, dan semua ini bisa terungkap. Kita bicara ke depan, jika kasus ini mungkin tidak terungkap, apakah kemudian ada mekanisme lain selain yang bisa dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia? Ya, memang banyak agenda dan bagi Komnas HAM sudah diselesaikan. Jadi seperti kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lampau, tapi ada kendala masih terhenti di Kejaksaan Agung. Tapi mudah-mudahan dengan kasus Novel Baswedan ini tidak akan ada kendala yang signifikan. Dan Anda yakin bahwa polisi bisa menanganinya dan menuntaskannya kali ini? Dan sekiranya polisi dapat secepatnya mengungkap ini, maka tim gabungan pencari fakta ini yang akan nanti terbentuk itu akan dengan sendirinya tidak berfungsi lagi ya. Jadi kita ingin mendorong supaya institusi kepolisian sungguh-sungguh karena punya track record yang luar biasa. Kasus-kasus terorisme dapat diselesaikan dengan cepat. Jadi kita berharap ini dapat diselesaikan secepatnya supaya tidak menjadi persoalan bangsa yang semakin rumit. Dan bagi polisi sesungguhnya kasus ini bukan kasus yang sulit? Bukan kasus yang berat. Nah, mudah-mudahan bisa. Baik, kita harapkan bersama dan kita tunggu bersama nanti hasilnya seperti apa. Terima kasih Pak Hafid Abbas, Komisioner Komnas HAM telah memberikan informasinya dan juga bagian dari anggota tim gabungan pencari fakta kasus novel di Komnas HAM telah memberikan informasi di program AIMA. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Pak. Hampir 3 bulan berlalu, namun pelakunya belum juga ditemu.
Kasus Novel bukan kasus pribadinya seorang diri, karena Novel sudah terlanjur menjadi simbol perlawanan korupsi di negeri ini dari tubuh KPK. Kasusnya bukan kasus biasa, layak. Penyelesaiannya juga harus luar biasa. Para pemimpin, uluran tangan Bapak dan Ibu yang selalu kami tunggu. Saudara saya Aiman Wicaksono, salam.